Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi dengan tema spesial dalam rangka Hari Jantung Nasional, yaitu Jangan Tunggu Terlambat, Jaga Jantung Tetap Sehat, edisi Jumat 30 September 2022. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu Dokter Uner TV, Dokter Uner TV merupakan platform yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang tiap minggunya akan menyajikan informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe akun YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa follow kami di Instagram @dokterunairtv dan @fk_unair untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya Roy Nofri Ramadan selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sahabat Dokter Uner TV, dalam rangka Hari Jantung Nasional, sore ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang penyakit jantung dan pencegahannya, di mana seperti yang kita ketahui bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah masih saja merupakan pembunuh nomor 1 di dunia dan merenggut nyawa setiap tahunnya. Tak hanya merenggut nyawa para penderitanya, mereka yang hidup dengan penyakit jantung seringkali mengalami sakit yang cukup berat hingga tidak lagi bisa bekerja, bahkan hingga memerlukan pengasuhan terus-menerus oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tuntas mengenai penyakit jantung dan cara pencegahannya. Dan tentunya di samping saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang pakar yang ahli di bidangnya. Beliau ini merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, yaitu Dr. Rendra Mahardika Putra, spesialis jantung pembuluh darah FIH. Mungkin langsung saja kita sapa beliau yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Rendra. Waalaikumsalam. Selamat sore Nofri, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat dokter, semoga kita semua sehat bersama sahabat Dokter Uner TV yang ada di rumah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Rendra yang sudah menyempatkan waktunya untuk Dokter Uner TV di tengah-tengah kesibukan dokter untuk berbagi ilmu kepada seluruh sahabat Dokter Uner TV mengenai penyakit jantung dan pencegahannya. Mungkin bisa saya langsung menuju ke acara inti. Sepertinya sahabat Dokter Uner TV yang ada di rumah sudah tidak sabar nih dokter, ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar penyakit jantung. Baik. Nah, sebagai pendahuluan, mungkin masyarakat sekitar ini masih awam dokter dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Sepertinya mungkin bisa dokter jelaskan mengenai definisi penyakit jantung itu seperti apa dokter. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mas Nofri. Jadi pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dokter Uner TV karena sudah berkenan mengundang kami untuk hadir di acara sore hari ini mewakili KSM Jantung dan Pembuluh Darah Mas Nofri. Dan sedikit nanti kita akan share apa itu penyakit jantung dan pembuluh darah seperti yang Mas Nofri tanyakan. Baik, rekan sejawat dan para pemirsa Dokter Uner TV, kalau kita ditanya apa itu penyakit jantung dan pembuluh darah, maka jawabannya bisa panjang Mas Nofri. Tapi prinsipnya ada beberapa hal yang Anda harus tahu, bahwa jantung itu letaknya di dada, terutama sebelah kiri, ya, tengah agak ke kiri, dan ukurannya sekepal tangan kita saja. Tetapi penyakitnya macam-macam. Secara sederhana begini, penyakit jantung itu ada beberapa yang biasanya kita klasifikasikan. Satu, penyakit jantung itu ada yang kita namakan sebagai penyakit jantung koroner. Jadi pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang memberi makan otot jantung. Kalau dia buntu, namanya penyakit jantung koroner. Ada penyakit jantung katup. Katup itu adalah dalam jantung kita Tuhan sudah memberikan pintu-pintu yang membatasi ruang jantung. Kalau pintunya bermasalah, maka kita namakan penyakit jantung katup. Kemudian yang ketiga, ada
Tuhan menciptakan manusia itu sudah sangat sempurna, tapi ada beberapa dari kita yang diberi suatu kondisi khusus ketika lahir, dan kita kenal sebagai penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung bawaan. Sejak lahir memang ada sedikit problem pada struktur jantung sehingga pasien itu mendapat sebutan penyakit jantung kongenital. Ada juga yang mungkin sering kita temukan di masyarakat, Mas Nofri, yaitu penyakit jantung yang terkait hipertensi. Jadi kalau tensi kita tinggi, jantung itu mompanya berat banget. Ada tekanan yang tinggi yang diberikan oleh pembuluh darah yang tensinya tinggi, itu membuat jantungnya kerjanya ekstra. Kalau kerjanya ekstra, jantungnya bisa besar itu. Maka kita bilang sebagai penyakit jantung hipertensi. Kemudian ada lagi penyakit jantung yang terkait dengan kelistrikan. Jadi Tuhan itu memberikan kita nikmat jantung itu bisa bergerak karena ada listrik di sana. Jadi kalau ada masalah dengan listrik, namanya penyakit jantung listrik gitu ya, atau aritmia biasanya. Dan satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah penyakit jantung bisa terkait dengan paru-paru, ya. Orang yang asma paru-parunya bisa bermasalah. Orang yang kena asma paru-parunya bermasalah, kemudian jantungnya juga bisa bermasalah, ya. Dan yang terakhir penyakit jantung yang lain-lain yang panjang sekali kalau saya sebutkan. Dan satu hal ini yang membuat kita harus waspada, Mas Nofri, dan terima kasih hari ini kita akan banyak diskusi tentang ini. Saya rasa begitu dulu, Mas Nofri. Baik, terima kasih Dokter Rendra atas penjelasannya. Wah, berarti sangat kompleks sekali ya dokter ya, penyakit jantung ini bisa dijelaskan bahwa disebabkan oleh berbagai macam hal, salah satunya dari pembuluh darah, dari katupnya, dan juga berhubungan bawaan lahir atau berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti hipertensi, asma, dan lain-lain. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih dokter, berdasarkan yang sudah dokter paparkan sebelumnya, apakah penyakit jantung dan pembuluh darah ini berbahaya dokter, dan kira-kira apa yang bisa terjadi apabila kondisi ini dibiarkan terjadi? Silakan dokter. Baik, pertanyaan yang menarik, Mas Nofri ya. Jadi kalau ditanya berbahaya apa tidak, saya nggak mau nakut-nakutin dulu ya. Jadi Tuhan menciptakan setiap penyakit itu selalu ada solusinya begitu. Jadi semua bisa kita selesaikan kalau memang kita melakukan ikhtiar yang benar dan penanganan yang baik tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. Tetapi kembali lagi, kalau misalkan kita melakukan hal yang sebaliknya, misalkan saja ada penyakit jantung koroner begitu ya. Penyakit jantung koroner artinya pembuluh darah yang memberi makan otot jantung itu tersumbat. Kalau misalkan kita tidak melakukan terapi yang baik, sumbatannya semakin parah begitu, secara mudahnya, maka orang itu bisa ini berpotensi untuk sudden cardiac death. Sudden cardiac death itu artinya meninggal mendadak. Mungkin Mas Nofri mungkin nanti ini ya pernah mendengar pasien yang tiba-tiba bersepeda kemudian meninggal, main futsal tiba-tiba meninggal, karena dia mungkin nggak aware terhadap kondisinya hari itu, kemudian dia juga nggak tahu bagaimana kondisi jantung atau koronernya sehingga dia paksakan dirinya dan akhirnya meninggal dan seterusnya. Memang takdir itu Tuhan yang punya, tapi kita wajib untuk ikhtiar. Apakah berbahaya? Berbahaya kalau kita nggak ikhtiar maksimal. Mungkin itu Mas Nofri. Baik, terima kasih dokter. Berarti setiap penyakit ada solusinya ya dokter ya, dengan terapi yang baik dan tentunya tepat. Mungkin pertanyaan selanjutnya dokter, mengenai prevalensi, seberapa sering sih penyakit jantung ini terjadi dokter? Iya, jadi saya itu merasa miris juga ya. Jadi kemarin minggu lalu tepatnya kami merasa bersyukur bahwa ada support dari pemerintah. Kami KSM Jantung, kemudian UNER juga turut serta, dan yang penting ada dukungan juga dari Pemprov, Kofifah itu mensupport penuh. Kita memperingati Hari Jantung sedunia, minggu lalu ada event naik sepeda bareng dan senam dan seterusnya. Intinya adalah kita menyampaikan bahwa prevalensi penyakit jantung ini tinggi sekali, dan tidak bisa saya dokter jantung kemudian rekan sejauh dokter jantung lainnya mengatasi ini sendiri. Perlu stakeholder yang lain untuk ikut. Jadi kalau ditanya prevalensi, kasarannya begini, kalau ada 3 kematian hari ini, 1 itu karena penyakit jantung, tinggi sekali. Kemudian yang kedua, Riskesdas tahun 2018 itu angka orang yang sedang sakit jantung itu 4-5 juta. Dan kami dokter jantung di Indonesia itu baru ribuan. Bayangkan bagaimana kita punya masalah yang besar, kita tidak bisa selesaikan sendiri.
pemerintah harus mendukung dan alhamdulillah sudah terjadi. Kemudian yang kedua, yang paling penting nih, seluruh pemirsa Dokter TV UNER juga harus paham dengan kondisi kesehatannya. Jangan sampai Anda tidak tahu bagaimana kesehatan jantung Anda. Anda harus aware bagaimana kondisi jantung dan bisa melakukan ikhtiar yang maksimal. Jadi cukup tinggi Mas Nofri, 1 dari 3 kematian. Nah, bayangkan tuh. Oke, mungkin itu ya Mas Nofri ya. Baik dokter, 1 dari 3 kematian berarti menandakan bahwa prevalensi penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia ini masih sangat tinggi, apalagi sangat keterkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia atau dokter yang ada di Indonesia dokter. Mungkin selanjutnya untuk mendukung agar menurunkan prevalensi dari penyakit jantung ini, kita butuh, setuju dengan yang disampaikan dokter, kita butuh dukungan dari seluruh pihak, dari seluruh stakeholder, dan tentunya dukungan dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat, karena jika sudah didukung tapi kurangnya kesadaran masyarakat maka tentunya masih belum bisa mengatasi. Lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dokter mengenai kesadaran masyarakat. Kira-kira apa saja penyebab dan faktor risiko dari penyakit ini, dan kira-kira apakah ada yang bisa kita cegah agar masyarakat bisa mencegah terjadinya penyakit jantung ini? Baik, terima kasih. Jadi kita masuk ke ranah bagaimana mencegah atau melakukan prevensi dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Maka secara sederhana sekali lagi kita bagi menjadi 2 ya. Ada faktor risiko yang bisa dirubah, ada faktor risiko yang tidak bisa ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah contohnya secara genetik, warisan dari orang tua, ya sudah, kita harus terima itu. Kemudian ketika faktor genetik ada dalam tubuh kita, maka tugas kita jangan sampai penyakit itu muncul lebih cepat. Atau misalkan usia, nggak bisa tuh. Sedetail apapun teknologi hari ini belum bisa membuat manusia itu jadi lebih muda lagi ya. Jadi kalau usia itu nggak bisa kita rubah, dan PR yang terbesar yang tadi dokter yang Mas Nofri sampaikan adalah bagaimana kita bisa maksimal mengendalikan faktor risiko yang bisa dirubah. Faktor risiko yang bisa dirubah ini yang nanti kita coba akan bahas satu persatu. Tapi yang menjadi istilahnya menjadi perhatian kami seluruh dokter jantung di Indonesia sekarang itu gaya hidup kita tuh semakin lama sepertinya semakin mudah ya. Jadi kalau kita mau makan nasi Padang dulu susah banget, belinya harus beberapa meter jalan kaki jauh gitu baru bisa beli nasi Padang gitu. Kalau sekarang enggak, tinggal pegang HP, Shopee Food, itu bisa Shopee Food, GoFood dan seterusnya. Aplikasi-aplikasi online itu sangat memudahkan kita untuk barang itu datang. Ada 2 hal yang bisa kita kritisi dari itu. 1, maka semakin mudah kita itu membeli makanan yang instan ke depan meja kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi sudah sangat terbiasa tidak berjalan, tidak beraktivitas. Nah, sedentary atau kehidupan yang pasif, tidak banyak bergerak, itu juga menjadi faktor risiko untuk jantung. Itu yang paling besar yang kita harus effort. Jadi ayo pemirsa, sekali lagi kita harus aware, kita harus bergerak, kita harus jalan kaki, kita harus tahu bahwa ini makanan sehat, ini makanan tidak sehat. Dan berikutnya yang paling sering juga membuat jantung problem adalah smoker. Jadi smoker atau orang yang merokok itu seringkali menjadi faktor risiko. Jadi kalau misalkan kita ada di ruang kateterisasi jantung, ruang pasang ring jantung, kalau kita tanya pasien, terutama pasien laki-laki, mostly hampir semuanya rata-rata mengatakan, ya dok saya merokok gitu. Dan ini yang saya rasa kita harus bersikap lebih bijak bahwa Anda harus sayangi jantung Anda dengan cara mengendalikan apa yang memang sudah terbukti itu bermasalah gitu. Jadi dua hal itu yang Mas Nofri yang kita harus benar-benar kampanyekan. Ayo bergerak gitu ya, ayo bergerak. Kemudian diet yang sehat ya. Kemudian satu lagi rokoknya harus dikendalikan betul-betul ya. Saya rasa itu Mas Nofri. Baik, terima kasih dokter. Sudah dijelaskan ya secara jelas mengenai faktor risiko dan apa saja yang bisa kita cegah. Salah satunya dengan cara mengubah gaya hidup kita, sahabat dokter UNER TV, seperti memperbanyak jalan kaki, untuk kebiasaan merokok bisa dikurangi dari sekarang, dan tentunya masih banyak lagi pencegahan lainnya. Kemudian dokter, jika kita
Mungkin sahabat dokter Uner TV sudah merasa bahwa penyakit jantung ini cukup berbahaya. Kira-kira bagaimana kita tahu bahwa kita terkena jantung? Apakah ada tanda dan gejalanya, dokter? Iya, iya. Ya, jadi ini menarik ya, Dok. Tiba-tiba tetangga saya kemarin meninggal. Kemarin masih kondangan, Dok, tapi tiba-tiba meninggal. Orangnya sehat, ya, nggak ada kelihatan apa-apa. Terus ke dokter katanya sakit jantung. Wah, ini gimana, Dok? Ya. Jadi ini yang Anda harus aware bahwa kita tahu bagaimana kita sakit jantung apa tidak itu memang ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Tapi problemnya sekali lagi adalah penyakit jantung itu punya spektrum dua. Ada yang simptomatis, ada gejala, ada yang asimptomatis atau tanpa gejala. Terutama pada pasien dengan risk factor kencing manis ya atau diabetes, itu seringkali kalau ada keluhan dia nggak kerasa tuh nyeri dadanya, nggak terasa tuh karena ada neuropati di situ. Sehingga pada pasien-pasien yang asimptomatis memang sepertinya baik-baik saja ya. Sehingga bagaimana, Dok, kalau kita mengenali bahwa kita sedang bermasalah apa tidak jantung kita, itu pentingnya untuk check up rutin. Jadi kalau kita ada faktor risiko orang tua kita meninggal mendadak, kemudian kita sendiri kita merokok, kita pekerjaannya sangat heboh gitu ya, berangkat subuh pulangnya hampir subuh gitu kan, itu kehidupan yang tidak baik, maka kita harus aware memeriksakan ke dokter jantung, di rekam jantung, di tensi dan seterusnya. Itu untuk pasien-pasien yang tanpa gejala, kita harus aware. Kemudian kalau ditanya, berarti kalau ada gejala gimana, Dok? Nah, gejala-gejala jantung ada beberapa yang itu khas. Apa itu gejala jantung yang khas? Satu, pasien bisa datang dengan keluhan jantung itu keluhannya nyeri dada. Jadi buat sobat TV, kalau Anda punya rasa nyeri dada, terutama sebelah kiri, karena jantung letaknya di situ ya, Mas Nofri. Kemudian rasanya seperti tertimpa benda berat. Jadi seringkali pasien dengan nyeri dada itu nggak bisa nunjuk tuh, Dok, saya sakit dada. Yang mana sakitnya? Ini, Dok, pokoknya di sini rasanya berat. Nah, itu sakit jantung tuh. Tapi kalau dia bilang nyerinya di mana? Di sini, Pak. Dia tunjuk tuh. Kemungkinan biasanya sih bukan penyakit jantung, bisa karena otot dan seterusnya. Jadi kalau dia nyeri dada biasanya rasanya kayak berat, kayak ketimpa, kemudian dia menjalar ke lengan atau ke leher. Dan biasanya juga ketika dia buat aktivitas, maka dia rasanya nyerinya tambah berat. Itu nyeri dada. Kemudian yang kedua, orang bisa juga datang ke dokter jantung dengan keluhan jantung karena sesak. Jadi bahasa Jawa biasanya, Dok, menggeh-menggeh atau Dok ngongsrong gitu ya. Artinya adalah dia merasa dia terengah-engah begitu ketika dia jalan 100 meter, dia naik tangga 3 sampai 5 step, dia merasa sudah, Dok, nggak kuat saya, Dok, saya sesak. Itu khas sekali, sesak yang muncul karena aktivitas. Atau berikutnya, sesak yang muncul karena ada perubahan posisi. Dok, kenapa ya, Dok, kalau saya tidur sesak banget, Dok, nggak enak, Dok, tapi kalau saya duduk enak. Nah, itu sesak karena jantung. Jadi kalau misalnya kita sesak kemudian nyaman dengan posisi duduk, maka hati-hati, Anda harus waspada bahwa itu karena jantung. Dan yang berikutnya, sesak bisa karena sering terbangun pada malam hari gitu ya. Jadi sesak yang muncul saat malam hari itu juga salah satu tanda bahwa ini mungkin karena jantung. Dan satu lagi yang paling sering adalah berdebar ya. Dok, saya gampang berdebar nih, saya mau ujian berdebar nih. Nah, itu dicek dulu juga jantung apa bukan ya, karena ada masalah berdebar karena memang secara psikis, ada yang kardiak ya, jadi kita harus cek tuh berdebar. Dan satu lagi, kaki bengkak. Jadi kalau ada kaki bengkak, Anda harus datang ke dokter jantung, baik itu bengkaknya bilateral atau kanan dan kiri bengkak, itu khas sekali untuk jantung, Anda ke dokter jantung. Atau bengkaknya unilateral atau kiri saja itu kanan saja, itu memang kemungkinan besar bukan jantung tapi masalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini adalah salah satu hal yang kami juga bantu untuk mengobati ketika bertemu dengan pasien dengan keluhan kaki bengkak. Jadi nyeri dada, sesak, berdebar, kaki bengkak. Maka kalau Sobat TV Uner punya keluhan itu, segera bertemu dengan dokter jantung terdekat untuk kita evaluasi.
untuk yang simptom. Mungkin itu Mas Nofri. Baik, terima kasih Dokter Hendra. Berarti sangat menarik ya, penyakit jantung ini ada yang simptomatis, ada yang asimptomatis juga. Kalau yang bergejala ditandai dengan sesak, nyeri dada, dan kaki bengkak. Tapi ada juga nih sahabat Dokter Uner TV gejala yang tidak menunjukkan gejala. Nah, ini tentunya seperti yang dijelaskan Dokter Hendra bahwa kita memerlukan untuk melakukan check up secara rutin. Selanjutnya nih dokter, jika kita sudah mengetahui bahwa kita terdiagnosa penyakit jantung, kira-kira bagaimana dokter mengenai terapinya dan apakah memerlukan obat? Silakan dokter. Iya, jadi kalau kita sudah terkena penyakit jantung, maka respon pertama kita, oke, secara manusiawi Anda boleh khawatir begitu ya, tapi tetap tenang ya, tetap tenang bahwa yakinkan pada diri Anda bahwa jantung, sekali lagi apapun kita harus bisa ikhtiar maksimal untuk mengobati. Kemudian kalau Anda sudah terdiagnosa, Anda sudah bertemu dokter jantung, kemudian dinyatakan Anda sakit jantung Bu, apa yang harus kita kerjakan? Maka sekali lagi, kalau kita sudah terdiagnosa jantung, maka satu, tanyakan sejelas-jelasnya pada dokter jantung Anda termasuk penyakit jantung yang mana? Termasuk penyakit jantung yang mana? Tadi kan di awal sudah kita sebutin tuh, ada yang koroner, katup dan seterusnya, ada penyakit jantung bawaan, itu tata laksananya beda-beda ya. Dan Anda harus tahu apa yang Anda harus lakukan ketika dengan penyakit jantung tersebut. Dok, kalau saya sakit jantung seperti ini, apa yang saya boleh lakukan, apa yang tidak boleh lakukan? Karena setiap penyakit jantung beda tuh urusannya. Kemudian, dok, kalau misalkan saya penyakit jantung seperti ini, obatnya saya apa saja? Anda berhak ya, dan wajib malah untuk bertanya, ini loh obat saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau saya kehabisan obat ini, saya bisa ganti yang lain nggak dok? Dan seterusnya. Ini wajib Anda tanyakan pada dokternya. Dan berikutnya, kalau misalkan Anda sudah terdiagnosa penyakit jantung, maka sekali lagi percaya pada dokter jantung yang merawat Anda. Rasa percaya itu muncul ketika Anda yakin dengan penyakit jantung itu memang bisa disembuhkan, dan dokter sudah memberi penjelasan yang sangat jelas, dan Anda juga sudah mengerti kondisi jantung Anda seperti apa, dan lakukan check up rutin ke dokter jantung yang menangani Anda. Ya, jadi sementara itu Dr. Nofri, Mas Nofri, karena penyakit jantung macam-macam ya. Jadi kalau itu tata laksana secara umum ya. Satu, jangan panik, yakin bahwa Anda bisa sembuh, pahami penyakit Anda itu apa, kemudian selalu diskusikan dengan dokter Anda, dan lakukan check up rutin untuk memeriksa bagaimana kondisi dan apa yang rencana dokter ke depan untuk pasien untuk tata laksana pada diri Anda. Mungkin itu Mas Nofri. Baik dokter, berarti perlu sekali ya dokter untuk kita mengetahui lebih dalam mengenai diagnosa penyakit jantung kita, karena penyebabnya juga berbeda-beda dan terapinya juga itu tentunya berbeda-beda tergantung jenis penyakit jantungnya. Berhubungan dengan terapinya dokter, mungkin saya juga pernah mendengar orang-orang terdekat bahwa penyakit, jangan sampai terkena penyakit jantung karena terapinya mahal, obatnya mahal, seperti itu. Kira-kira apakah terapi dari penyakit jantung ini bisa ditanggung BPJS atau bagaimana dokter? Oh iya, ini terus terang pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh masyarakat gitu ya. Kalau kita berobat sakit jantung itu kesannya ini dulu ya, kalau jantung yang paling sering biasanya pasang ring gitu ya, atau operasi bypass gitu kan, mahal gitu. Ringnya katanya harganya kayak mobil gitu, saya pasang berapa, mobil berapa yang harus saya beli, dan seterusnya. Maka Sobat TV Uner, alhamdulillah ya, pemerintah sudah melakukan kebijakan jaminan sosial, jaminan kesehatan dengan sangat baik ya. Jadi penyakit jantung adalah salah satu prioritas yang pemerintah ingin bantu selesaikan. Prioritas itu berdampak pada prevensi maupun kuratifnya atau tindakan tata laksana definitifnya. Dan kebijakan itu juga juga memasukkan ranah pembiayaan. Jadi para pasien atau Sobat TV Uner, Anda kalau punya keluarga yang memiliki penyakit jantung, jangan khawatir. Jangan khawatir, pembiayaan pasang ring ditanggung Mas Nofri. Mau pasang 1 ring, 2 ring, mau numpuk ring, tapi jangan sampai numpuk ring ya.
Jadi pasang ring itu ditanggung, ya, dimanapun rumah sakit pemerintah yang itu memiliki sarana untuk kateterisasi atau pasang ring, pemerintah jamin di situ, ya. Kemudian yang kedua, justru kami ini malah bingung seringkali Mas Nofri. Bingung kenapa? Karena kalau ada pasien yang datang ke rumah sakit kami, tapi nggak punya BPJS, nggak punya jaminan kesehatan, itu kita malah bingung tuh. Bingung kenapa? Karena biasanya biayanya memang besar, biayanya mahal gitu. Jadi yang kedua ingin saya sampaikan bahwa masyarakat harus paham pentingnya punya jaminan kesehatan nasional. Anda harus punya BPJS. Ya, karena kelas berapapun itu nggak ada perbedaan, ringnya sama, nggak ada ring kelas 3, ring kelas 2, nggak ada. Jadi pemerintah menanggung itu biayanya bisa puluhan juta dan itu tercover semua oleh BPJS. Kemudian operasi yang berat, Anda pasang pacu jantung, even itu Anda sampai ke kondisi Anda harus dilakukan bypass. Ya, bypass itu artinya Anda rongga dadanya dioperasi, dibuka, kemudian dilakukan penempelan pembuluh darah baru, dan untuk menggantikan pembuluh darah yang buntu biayanya sampai puluhan atau ratusan juta, itu ditanggung juga oleh BPJS. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau Anda sudah terkena penyakit jantung dan dokter sudah menyampaikan bahwa Anda harus dipasang ring atau di bypass atau dilakukan pemasangan pacu jantung dan seterusnya, nggak usah khawatir. Selama Anda punya BPJS, pemerintah atau negara sudah menanggung itu semua. Justru yang khawatir kami para dokter jantung ketika Anda tidak punya jaminan, kemudian Anda mohon maaf ada kesulitan untuk membayari gitu, sehingga seringkali kami harus menghubungi kabupaten setempat, tempat tinggal pasien tersebut dan seterusnya untuk segera membantu. Karena lagi-lagi kami pada penyakit-penyakit jantung kita punya golden period. Ada waktu yang kita harus segera putuskan gitu, jadi nggak bisa bertunggu lama gitu. Ini serangan jantung, ya dalam waktu itu harus segera kita lakukan tindakan dan seterusnya. Saya rasa itu Mas Nofri, jadi nggak usah khawatir, semua ditanggung oleh jaminan kesehatan yang pemerintah sudah berikan. Jadi tolong semua dipastikan punya kartu jaminan kesehatan nasional. Baik, terima kasih Dokter Rendra. Wah, berarti pemerintah ini sudah sangat mendukung ya untuk meningkatkan layanan kesehatan, apalagi untuk khususnya penyakit jantung, terapinya sudah ditanggung BPJS. Jadi buat sahabat Dokter Uner TV dan seluruh masyarakat, jangan takut dan jangan khawatir untuk segera berkonsultasi dan juga berobat ke dokter spesialis jantung terdekat. Kemudian dokter, jika sudah dilaksanakan terapi untuk kepada pasiennya, kira-kira apakah bisa sembuh, dan jika sudah dilaksanakan terapinya apakah bisa kambuh lagi dokter? Mungkin ini banyak ditanyakan oleh sahabat Dokter Uner TV. Iya, jadi ini memang banyak banget ya, banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah dipasang ring, sudah di bypass, sudah dipasang pacu jantung, sudah minum obat A, B, C sampai Z, apakah bisa sembuh? Lebih dalam lagi, pertanyaan seringkali begini, dok, obatnya apakah harus seumur hidup? Wah, itu yang bikin pasien kadang-kadang ini ya merasa putus asa begitu ya. Apalagi ada stigma-stigma lain yang nanti mungkin kita bisa diskusikan tentang minum obat yang jangka panjang. Tapi begini, kalau ditanya apakah bisa sembuh, ikhtiar yang selalu diberikan oleh seluruh dokter di Indonesia adalah ikhtiar untuk berproses secara maksimal agar kondisi pasien lebih baik. Itu yang dijanjikan adalah ikhtiarnya maksimal. Tetapi kesembuhan itu faktornya banyak banget. Misalkan begini, kalau kita kena serangan jantung, maka kita berpikir pembuluh darah koronernya itu buntu. Maka dokter jantung sudah diminta untuk ikhtiar maksimal, segera selamatkan, segera buka sumbatan itu. Maka dokter jantung biasanya langsung segera melakukan pemasangan ring, segera misalkan. Itu ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Ketika aliran darah sudah berjalan dengan baik, maka secara teori harusnya jantung itu sudah bisa berkontraksi dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua bisa seperti itu. Perlu waktu.
ada yang bisa recovery otot jantungnya dengan cepat, 1 bulan, 2 bulan bisa membaik fungsinya. Ada yang lama, atau ada bahkan yang mungkin sampai ke rumah sakit yang melakukan tindakan advance atau tindakan canggih seperti itu, kondisinya sudah telat sehingga sudah ada kerusakan yang menetap. Ya kita nggak bisa perbaikin itu gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah bisa sembuh, faktornya banyak, dan itu yang perlu diskusi yang berkepanjangan dengan pasien. Dok, ini alirannya sudah lancar kan, dokter sudah buka, tapi kenapa saya masih sesak? Diskusi, dilihat sama dokter jantungnya di USG jantung. Oh ternyata ada kelainan yang lain, bukan masalah masalah koroner, ada masalah katupnya juga dan seterusnya. Jadi selama Anda masuk dalam pedoman atau tata laksana yang sudah dokter jantung berikan, maka pedoman itu dibuat sangat valid karena melibatkan seluruh dokter jantung di Indonesia, dan kita menginduk pada organisasi jantung di dunia juga, bahwa pedoman yang kita berikan pada setiap pasien di Indonesia sesuai dengan tata laksana yang berlaku, dan tata laksananya yang kita lakukan itu sudah terbukti membuat pasiennya menjadi lebih baik gitu. Dan untuk sembuh dan kambuh itu perlu diskusi yang berulang, tidak hanya satu kali kita lakukan tindakan kemudian kita menyampaikan janji, Bu pasti sembuh, Bu pasti kambuh. Saya bahkan senior kami yang sudah puluhan tahun menjadi seorang dokter jantung, tidak satupun dari kami yang berani menjanjikan Ibu pasti sembuh, Ibu tidak akan kambuh, karena yang kita janjikan bukan itu. Ikhtiar maksimal dan diskusi komunikasi dengan pasien dan dokter itu yang kami prioritaskan. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih Dokter Rendra. Berarti perlunya ikhtiar maksimal dan senantiasa berdoa ya, semoga ikhtiarnya ini bisa mencegah dan bisa mengobati terjadinya penyakit jantung. Kemudian dokter, mengenai terapi dan pencegahan, makanan sepertinya sangat berpengaruh ya dokter ya untuk terjadinya prevalensi penyakit jantung ini. Kira-kira apakah ada pantangan makanan untuk menderita penyakit jantung dan makanan yang sebaiknya dimakan, atau bagaimana dokter pola makan yang baik agar terhindar dari terjadinya penyakit jantung ini? Monggo. Iya, jadi kalau kita dengan penyakit jantung, apakah sangat berhubungan dengan pola makan kita? Jawabannya iya, pasti. Ya, jadi makan apa yang boleh, makan apa yang tidak boleh. Tapi secara umum diet jantung adalah diet yang mengedepankan pentingnya sayur, pentingnya buah, pentingnya kacang atau polong-polongan ya, dan pentingnya ini omega 3 atau unsaturated fatty acid yang itu terbukti membuat kualitas pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Dan sekali lagi, kalau kita bicara masalah diet sehat, salah satu penyakit jantung yang tadi saya sudah sampaikan adalah hipertensi. Hipertensi itu salah satu penyebabnya adalah kadar natrium yang tinggi pada darah. Natrium itu ada pada garam. Maka hati-hati dengan makanan yang asin, nggak boleh berlebihan asinnya. Ada suatu literatur mengatakan maksimal kita 1 sendok teh saja, 5 miligram saja, 5 gram aja untuk garam maksimal. Ya, lebih dari itu jangan. Anda punya resiko untuk terjadi hipertensi. Kalau sudah hipertensi, hipertensi itu tensinya bukan pada tempat yang Anda diukur saja, tapi tensi yang tinggi itu pada seluruh pembuluh darah di tubuh kita. Maka organ tubuh kita menjadi terancam juga kalau tensinya tinggi. Dan satu lagi, dan ini yang terus kami diskusikan dan share dengan rekan sejawat senior-senior dari penyakit dalam, bahwa gula juga harus hati-hati Mas Nofri. Seseorang, jadi dokter jantung itu seringkali diskusi dengan rekan dari penyakit dalam bahwa jantung itu temennya seringkali juga dengan diabetes, dengan kencing manis. Jadi hati-hati dengan konsumsi gula yang berlebihan. Jadi tolong jangan sampai gulanya berlebih. Berapa sendok? Biasanya 3 sendok makan udah maksimal tuh gula dalam 1 hari gitu, kalau secara kuantitatif ya. Tapi pola hidup menjadi ini kemanisan, saya kok manis banget ya. Nah, ketika sense atau rasa berlebihan manisnya Anda sudah punya, itu udah baik gitu. Tapi kalau haus, Surabaya panas, mau es teh dong, mau yang segar-segar yang manis-manis dong, wah itu jangan. Karena kalau berlebihan manisnya, saya mau boba dong yang paling manis, jangan. Karena berlebihan manis itu
sekali lagi ketika Anda punya penyakit gula, maka gula itu akan merusak pembuluh darah. Pembuluh darah dan jantung sangat erat hubungannya. Kualitas pembuluh darah yang jelek bisa membuat jantungnya juga bermasalah. Jadi itu tadi, dominankan makanan yang sayur, ya, kacang gitu ya. Kemudian unsaturated fatty acid kayak omega 3, ikan-ikanan gitu. Kemudian batasi garam, batasi gula, itu menjadi pola hidup yang baik. Apakah makan daging nggak boleh, Dok? Makan yang enak-enak berarti nggak boleh, Dok? Boleh. Bukan haram hukumnya, bukan tidak boleh sama sekali, tapi minimalkan. Nah, statementnya adalah minimalkan. Tidak ada larangan yang mengatakan haram, tidak boleh sama sekali, tidak. Yang penting Anda tahu bahwa ini tidak sehat, ini sehat. Gitu. Saya rasa begitu, Mas Nofri. Baik, terima kasih Dokter. Wah, berarti pola makan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat ya Dokter ya untuk terjadinya penyakit jantung. Oleh karena itu, sahabat Dokter Uner TV, perbanyak ya makan makanan yang tinggi serat seperti sayur, buah, kemudian mengurangi konsumsi gula dan garam. Selanjutnya Dokter, setelah makanan, saat ini kita semua percaya bahwa olahraga tentunya memiliki efek yang positif untuk kesehatan. Kira-kira bagaimana nih Dokter olahraga yang aman dan baik untuk jantung, dan kira-kira seberapa sering dan berapa durasi yang baik? Dokter, silakan. Baik, jadi olahraga itu salah satu terapi, bukan terapi ya, salah satu tindakan prevensi utama yang kita selalu kampanyekan kepada seluruh pasien kita jantung. Jadi kalau ditanya apakah olahraga baik, sangat baik. Apakah olahraga penting, sangat penting. Bukan penting ya, sangat penting gitu ya. Karena memang kita akan ngasih notes bahwa ketika Anda punya penyakit jantung, atau sebelum punya penyakit jantung aja deh, Anda punya faktor resiko ya. Anda punya keluarga yang sakit jantung, Anda mohon maaf, Anda obesitas gitu. Maka olahraga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Maka anjurannya, tolong seluruh masyarakat atau sobat TV UNER harus aktif bergerak, harus rutin berolahraga. Kami dari Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia tahun ini mengeluarkan pedoman nih, Mas Nofri. Ada buku pedoman tentang prevensi kardiovaskular, prevensi penyakit kardiovaskular. Ya, pedoman itu di dalamnya menyebutkan bahwa untuk orang yang sehat, tolong lakukan olahraga yang rutin minimal 150 menit sampai 300 menit dalam 1 minggu. Artinya olahragalah minimal 30 menit atau 60 menit setiap harinya olahraga. Kemudian, Dok, saya olahraga Dok, tapi saya jadi takut Dok, kemarin saya main futsal sama teman saya meninggal Dok, jadi saya nggak mau futsal lagi nih. Nah, ini yang harus diwaspadai, bahwa olahraga itu ada yang namanya intensitasnya. Ya, jadi kalau misalnya Anda lagi payah, Anda lagi capek, jangan memaksakan dengan olahraga yang berat. Anda harus sadar diri, kata kuncinya itu. Anda harus sadar diri. Kalau Anda lelah, Anda capek, olahraga yang ringan saja, jalan kaki, jogging begitu. Jangan melakukan olahraga yang kompetitif. Ya, Anda merasa tersaingi karena kalah gol, Anda lakukan, itu meningkatkan simpatis, meningkatkan denyut jantung. Kalau jantungnya lagi nggak fit, nggak bisa, Anda bisa kena serangan jantung. Ya. Kemudian goes itu prinsipnya bagus sekali. Jadi goes itu sangat dianjurkan. Tetapi ketika memaksakan diri, saya nggak mau kalah sama teman-teman saya, biasanya ikut tim, ikut kelompok gitu ya, nggak mau kalah sama kelompoknya, akhirnya kelompoknya naik gunung, dia paksakan naik gunung, padahal nggak bisa jantungnya. Jadi bukan sepedanya yang salah, bukan olahraga sepedanya yang salah, tetapi kesadaran pasien tersebut tentang jantungnya itu yang harus diperbaiki. Artinya kalau Anda merasa capek badannya, maka olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang ringan saja, jalan kaki ya, itu sudah baik. Jogging, swimming, berenang, itu sudah baik ya. Jangan memaksakan olahraga yang kompetitif. Intinya olahraga yang kompetitif hanya ketika Anda merasa badannya fit atau sehat dan Anda sudah yakin dengan tubuh Anda, maka silahkan untuk melakukan olahraga yang kompetitif. Baik, berarti kuncinya sadar diri dan mengetahui, memahami kondisi diri kita ya Dokter. Soalnya saat ini banyak sekali stigma yang beredar di masyarakat bahwa olahraga itu sepertinya harus
1 jam, 2 jam, kemudian yang intensitas tinggi, tapi ternyata meningkatkan aktif bergerak, jalan kaki itu sudah sangat berperan ya dokter? Betul, betul. Baik, terima kasih dokter. Kemudian masih ngomong-ngomong tentang olahraga nih dokter, saya ingin membahas bertanya mengenai mitos fakta, kira-kira apakah ini mitos Baik. atau fakta nih dokter. Seringkali para atlet, bodybuilder dan semacamnya justru malah berisiko untuk terkena penyakit jantung, padahal frekuensi olahraganya lebih tinggi daripada orang biasa. Kira-kira bagaimana ini dokter? Apakah ini mitos atau fakta dokter? Silakan. Baik, membentuk tubuh ya, membentuk tubuh itu biasanya dengan olahraga yang biasanya ada menarik, mengangkat gitu ya. Nah, menarik dan mengangkat ini yang perlu kita garis bawahi Mas Nofri. Bahkan kalau saya ambil secara umum, olahraga yang di dalamnya ada unsur mengejan, hati-hati. Mengejan itu berarti kita tahan nafas atau membuang nafas dengan maksimal, itu tekanan pada dinding dada itu meningkat. Jadi pada saat kita mengejan, pada saat kita ekspirasi maksimal, itu mengejan itu begitunya, atau kita saat tahan nafas, tekanan dinding dada itu tinggi-tinggi ya. Nah, aktivitas yang ada mengejannya, contohnya mengangkat, menarik, bersepeda dengan elevasi yang tinggi, itu kan mengejan. Itu sangat bisa membuat gangguan pada jantung. Kok bisa begitu, Dok? Prinsipnya adalah tekanan yang tinggi pada dinding dada itu sedikit membuat pembuluh darahnya itu menjadi lebih kecil ukurannya. Bayangkan kalau dia sudah ada sumbatan, kemudian pembuluh darahnya lebih kecil lagi, maka sumbatan semakin menjadi itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada tekanan dinding dada yang tinggi, maka prinsip dasar aliran darah itu adalah mengalirkan darah dari tekanan tinggi ke rendah. Jadi kalau dinding dadanya tekanannya tinggi, maka tidak akan ada darah yang mengalir ke dinding dada. Maka aliran darah ke jantung yang ada di rongga dada itu juga akan berkurang. Kalau aliran darah di jantung berkurang, maka apa yang terjadi? Sudah ada sumbatan, darahnya juga berkurang. Maka semakin sedikit lagi darah yang sampai ke ujung-ujung otot jantung. Ini yang harus diwaspadai. Sehingga sekali lagi, bukan pada jenis olahraganya yang bermasalah. Jadi bodybuilder itu menjadi baik ketika pasien itu sudah memastikan bahwa Anda tidak ada masalah. Prinsipnya gini, saya kalau habis ngangkat kok ini ya berdebar ya, itu udah tanda yang tubuh sudah berikan. Maka periksakan diri Anda, cek ECG-nya, rekam jantungnya, Anda cek treadmill ya, pastikan tidak ada sumbatan apa tidak. Intinya adalah ketika tadi pembuluh darah mengecil atau aliran darahnya berkurang, tapi ketika pembuluh darah Anda masih normal, ya bodybuilder nggak ada masalah, bagus-bagus aja, aman-aman saja ya, bersepeda dengan tanjakan meskipun dia mengejan ya nggak ada masalah ketika memang kondisi pembuluh darahnya baik. Nah, untuk tahu itu periksakan dan konsulkan ke dokter jantung terdekat gitu. Jadi hati-hati pada pasien jantung dengan aktivitas mengejan. Maka ini yang sering kali kami sampaikan ke pasien-pasien yang habis kena serangan jantung. Bu, jangan ke kamar mandi sendiri ya. Atau Bu, kalau susah, maksudnya biar ada yang menemani, kalau ada kenapa-kenapa bisa langsung dibantu. Bu, kalau ke kamar mandi misalkan susah untuk buang air, mohon maaf, itu minum ini ya, pelancar ya, atau minum atau makan yang tinggi serat ya. Untuk itu menghindari aktivitas mengejan. Jangan sampai sumbatannya tambah parah, jangan sampai aliran darah yang minimal tambah minimal lagi. Itu yang Anda harus waspadai. Jadi mengejan itu begitu, tekanan dinding dada yang tinggi itu yang membuat bermasalah. Sekali lagi, kalau Anda melakukan bodybuilder itu baik, tapi ketika sudah mulai kerasa nderdek, sakit, nah itu periksakan. Apalagi kalau Anda punya risk factor, merokok atau orang tuanya ada serangan jantung dan seterusnya, lebih baik dikonsulkan lebih dulu. Mungkin itu Mas Nofri. Baik dokter, berarti berdasarkan pertanyaan tadi bukan tentang jenis olahraganya ya dokter, angkat beban bodybuilder, tapi kita perlu mengetahui terlebih dahulu kondisi tubuh kita dengan cara memperbanyak periksa diri ke dokter. Masih berhubungan tentang olahraga nih dokter. Saat ini seperti yang kita lihat ya, banyak tren di masyarakat setiap hari Sabtu Minggu jogging di pagi hari, lari-lari, dan itu merupakan tindakan preventif untuk penyakit jantung. Yang ingin saya tanyakan adalah
katanya polusi udara ini bikin lari pagi dan banyak aktivitas malah menjadi faktor risiko penyakit jantung karena ketika lari di jalan banyak polusi udara. Kira-kira ini apakah mitos atau fakta, dokter? Dan jika fakta, solusinya bagaimana, dokter? Iya, jadi polusi udara itu masalah yang memang ada di Indonesia ya. Jadi apakah dia terkait dengan jantung? Satu, saya kembali lagi dengan pertanyaan dari Mas Nofri. Yang kita lakukan ketika yang kita lakukan adalah berolahraga, maka sifat dasar olahraga baik. Maka nggak usah khawatir, nggak usah ragu dengan olahraga yang baik itu. Ya, silahkan tetap harus lakukan jogging gitu. Dok, saya mau lakukan jogging, dok, tapi udaranya kotor banget gitu. Gimana? Apakah saya harus jogging ke Malang? Apakah saya harus ke Batu? Nggak, olahraga nanti. Banyak alasannya nanti. Jadi nggak olahraga begitu. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungan langsung, menurut saya tidak ada hubungan langsung, Mas Nofri, antara polusi dengan kondisi jantung. Tetapi mungkin saja efeknya bisa bertingkat atau tidak langsung. Karena polusi udara itu kita kenal sebagai salah satu penyumbang radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, sumbatan pada pembuluh darah salah satunya bisa karena proses radikal bebas itu menginjus atau menimbulkan suatu proses inflamasi atau keradangan pada pembuluh darah yang nanti kalau lama-lama memang akan ada masalah. Tetapi yang Anda lakukan itu olahraga gitu. Jadi kalau Anda lakukan olahraga, maka radikal bebasnya ya hilang juga ya. Ada balancing itu. Dan justru kalau ditanya pilih olahraga olahraga di mana? Olahraga di Malang seminggu sekali, apa olahraga di Surabaya dengan polusi tapi tiap hari? Saya pilih olahraga di Surabaya tiap hari. Kenapa? Karena aktivitas fisik yang baik, rutin itu yang justru kita utamakan. Ya, karena jantung perlu dilatih, karena jantung perlu bergerak ya, selama sesuai dengan koridornya. Pasien tidak memaksakan diri. Kerutinan olahraga itu menjadi nomor satu. Polusi udara iya masalah, tetapi tidak berdampak secara langsung ke pembuluh darah pasien. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih, dokter. Berarti walaupun polusi udara ini memiliki efek tidak langsung untuk terjadinya penyakit jantung, tetapi dengan kita rutin berolahraga tentunya mencegah untuk radikal bebas ini menginduksi terjadinya penyakit jantung. Jadi tenang saja ya sahabat Dokter Uner TV yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya, dokter, saya sangat tertarik nih dengan pertanyaan ini. Terdapat pernyataan yang beredar bahwa katanya sering tidur ngorok itu bisa menimbulkan terjadinya serangan jantung. Apakah ini benar, dokter? Iya, jadi pertanyaan menarik ya. Jadi kalau tidur mengorok, apakah dengan ngoroknya tadi bisa menimbulkan serangan jantung? Jadi kalau kita mengorok itu adalah suatu respon yang unconsciousness, tidak sadar, karena ada bagian dari rahang kita yang jatuh kemudian membuat nafas kita tidak baik sehingga ada bunyi yang muncul. Dan ada proses yang namanya OSA. OSA itu obstructive sleep apnea ya. Jadi dia seakan-akan sesak atau dia bisa tidak bernafas karena ada bagian dari rahang itu yang jatuh menutup saluran nafas gitu. Tetapi itu tidak ada hubungan langsung dengan kematian karena jantung. Yang mungkin bisa ditarik kesimpulan begini, orang yang OSA atau apnea, obstructive sleep apnea, jadi orang yang mengorok kemudian dia sempat berhenti nafas dan seterusnya, itu biasanya terjadi pada pasien yang risk factornya obesitas. Nah, obesitasnya ini yang mungkin berkorelasi dengan pasien jantung. Nah, kalau misalkan yang Mas Nofri tanyakan adalah, dok, kalau ngorok itu nafasnya nggak baik dong masuk ke dalam tubuh, nanti jantungnya gimana, dok? Enggak juga. Jadi kalau kita bernafas, even itu kita mengorok itu tetap bisa memasukkan oksigen ke dalam tubuh, sehingga ketika kita ngorok atau snoring atau mendengkur itu tidak ada hubungannya dengan resiko perburukan dari jantung gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan Anda punya sering keluhan ngorok, tiba-tiba Anda kayak apa ya kayak orang yang kaget terbangun, kayak tiba-tiba henti nafas begitu. Menurut saya Anda harus konsulkan itu ke dokter THT ya, untuk periksa bagaimana kondisi dari rahang Anda
dan dapat terapi yang khusus. Dan seringkali memang kita temukan pada pasien-pasien obesity. Nah, obesity-nya ini sekali lagi yang berhubungan dengan jantung. Orang yang dengan obesitas menjadi banyak risk factor yang menemani. Biasanya orang obesitas malas bergerak, makannya banyak, akhirnya kencing manis dan seterusnya. Itu yang berhubungan dengan jantung, tetapi ngoroknya tidak. Baik, terima kasih dokter. Berarti kita sudah dapat pencerahan ya sahabat dokter UNER TV, berarti bahwa ngorok ini tidak memiliki efek secara langsung ke jantung, kecuali jika kita memiliki faktor risiko, salah satunya seperti obesitas, maka perlu konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Selanjutnya sepertinya ini pertanyaan terakhir nih dokter, seputar mitos atau fakta. Katanya stres, depresi, kesepian dan masalah mental itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Apakah ini benar dokter? Silakan. Iya, saya tambah lagi, baper juga. Ya, termasuk baper ini dokter. Iya. Jadi patah hati ya dokter. Nah itu. Jadi Mas Nofri, kalau kita bicara masalah stres ya, kemudian frustasi ya, marah gitu ya, kecewa, sedih, itu jantung akan sangat cepat berespon. Kenapa begitu? Karena jantung itu akan berusaha memberikan solusi untuk rasa yang sedang dirasakan. Maksudnya gimana? Kalau kita lagi sedih, sedih itu effortnya luar biasa loh. Sedih itu kondisi yang tidak nyaman ya. Akhirnya jantung itu berusaha mengeluarkan aliran darah yang lebih banyak ke tubuh ya, sehingga ada hormon-hormon lain yang menginjus biar sedihnya nggak terlalu lama begitu. Kemudian orang marah juga effortnya lebih juga tuh. Orang marah biasanya kan ini ya, sangat meledak-ledak gitu ya. Nah, kalau meledak-ledak juga mulut, tangan perlu energi, jantung juga berespon dengan cepat. Orang ini mau marah nih, ayo bantu kasih darah yang banyak gitu. Orang yang gampang baper gitu ya, juga punya efek juga sama jantung. Kalau orang yang merasa hal yang negatif gitu, makanya seringkali hatiku lagi nggak enak tuh. Nah tuh, tapi yang disentuh jantungnya ya karena di situ jantung sedang berespon, sedang berdetak lebih cepat, ingin membantu menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika jantung sering dibuat bekerja lebih, jadi rasa emosi, rasa frustasi, rasa sedih, marah dan seterusnya, itu akan meningkatkan detak jantung. Detak jantung yang berlebihan itu akan sangat membebani jantung tentunya, karena jantung harus bergerak dengan yang tidak seharusnya. Apalagi kalau ada modalnya sudah nggak bagus jantungnya, maka dia akan tambah nggak bagus kondisi jantungnya. Kemudian berikutnya adalah kalau misalkan kita ada rasa yang seperti itu, biasanya itu kan contohnya ke negatif ya. Kalau emosi dan seterusnya, itu biasanya hormon stres yang lebih dominan tuh. Nah, kalau hormon stres yang dominan lagi-lagi, maka proses radikal bebas inflamasi akan lebih mudah terjadi, dan itu adalah kunci terjadinya salah satu sumbatan pembuluh darah dan problem pada pembuluh darah karena proses inflamasi. Dan seringkali juga kalau kita lihat orang yang kena serangan jantung biasanya habis emosi begitu. Kenapa? Karena pembuluh darah itu awalnya baik-baik saja, tapi dia ada sumbatan itu karena dia emosi, dia itu akan mendapat aliran darah yang kenceng. Karena emosi itu membuat aliran darah yang lebih kenceng. Aliran darah yang kenceng itu membuat terkikis itu plaknya dan dia bisa pecah. Nah, pecahnya pembuluh darah itu yang seringkali membuat masalah tuh, bikin sumbatan. Jadi kalau kita habis emosi seperti itu dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah, dok, saya orangnya baper, saya orangnya mudah marah, saya orangnya mudah emosi dan seterusnya, boleh, tapi jangan lama-lama gitu. Itu manusiawi. Nggak bisa kita kamu jangan marahan dong, kamu jangan emosian, kamu jangan baperan dong, nggak bisa. Itu udah penyakit kaum milenial gitu ya. Jadi boleh silakan, tapi jangan lama-lama kalau emosi. Kalau baper jangan lama-lama, ingat jantungmu gitu. Baik, terima kasih dokter. Sahabat dokter UNER TV, sudah jelas ya, berarti perlunya kita kurangi stres, kurangi marah, kurangi emosi, dikurangi baper-bapernya karena memiliki risiko yang tinggi terjadinya penyakit jantung.
Pertanyaan tadi sepertinya merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kita akhiri, kami mungkin meminta sedikit kepada Dr. Rendra untuk memberikan take home message atau pesan penutup nih kepada para pemirsa, kepada sahabat Dr. Uner TV yang ada di rumah. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Mas Nofri. Kepada seluruh sahabat Dr. Uner TV, tadi kita sudah banyak berdiskusi tentang betapa besarnya masalah atau prevalensi penyakit jantung di Indonesia. Macam-macamnya juga banyak tuh penyakit jantung di Indonesia, bahkan di dunia. Maka di tahun 2022 ini kami seluruh dokter perhimpunan kardiovaskular di Indonesia punya suatu tema, Mas Nofri. Apa itu? Temanya Use Your Heart for Every Heart. Artinya kalau kita menggunakan jantung itu kalau kita pegang kan di sini. Orang seringkali mendeskripsinya sebagai hati. Artinya tolong jadikan problem jantung ini problem yang sampai menyentuh hati Anda, bahwa problem ini sudah sangat besar terjadi di dunia. Maka gunakan hati Anda artinya berikan perhatian yang sangat lebih pada orang-orang di sekitar Anda, terutama pada pasien dengan penyakit jantung. Ya, sayangi hati Anda, sayangi jantung Anda. Kemudian ketika Anda sudah tahu problem besar ini, maka orang-orang di sekitar Anda yang tentunya juga punya jantung, punya hati, punya heart, ya, use your heart for every heart. Lindungi keluarga Anda, lindungi orang-orang di dekat Anda, sampaikan bahwa ini ada masalah besar. Kita harus hati-hati. Kita harus sayangi hidup kita harus sayangi jantung kita, olahraga rutin, atur pola makan yang baik, kenali kalau ada penyakit jantung yang memang sudah terjadi atau yang akan terjadi, dan kita harus sekali lagi benar-benar menggunakan momentum ini untuk menyadarkan bagi kita bahwa penyakit jantung yang banyak dan besar ini tidak akan bisa selesai kalau Anda tidak use your heart and do it for every heart. Gitu. Saya rasa itu ya, Mas Nofri. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Rendra. Setuju sekali dengan slogan Use Your Heart for Every Heart. Sayangi jantung Anda, jaga jantung tetap sehat. Terima kasih kepada Dr. Rendra atas take home message yang diberikan. Semoga pesan-pesan yang diberikan seperti tindakan pencegahan dan lainnya bisa diimplementasikan oleh sahabat Dr. Uner TV di rumah masing-masing. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Rendra atas ilmu yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan sahabat Dr. Uner TV. Dan kiat-kiat pencegahannya pula dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh sahabat Dr. Uner TV bahwa kita masih ada episode dengan tema, dengan judul yang lebih menarik di kemudian hari. Oleh karena itu, stay tune terus di Dr. Uner TV. Jangan lupa subscribe dan juga follow YouTube Dr. Uner TV dan Instagram FK_Unair untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Saya Roy Nofri selaku moderator pada sore hari ini dan mewakili seluruh tim Dr. Uner TV mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.